Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalau ada Bapak Ibu bisa, kalau ini Bapak Ibu bertanya, yang dari radio ya bisa dikirim ke 0853 1166 5300. Sudah ada beberapa yang masuk. Bagi Bapak Ibu yang lewat Zoom bisa juga lewat link nomor tadi juga bisa, lewat chat yang ada di sini juga bisa. Nah, ada beberapa pertanyaan. Saya berharap ini juga akan menolong kita untuk lebih memahami dan mengerti. Dari Palembang, Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Bagaimana jika suami fokusnya pelayanan dan maksudnya pelayanan kepada Tuhan, sehingga hampir tidak pernah tahu apa yang sedang di rumah, apa yang sedang terjadi di rumah tentang anak dan tentang saya sebagai istri. Jika saya bercerita pada suami, selalu dijawab, berdoa saja, Tuhan yang akan selesaikan. Apa yang saya lakukan jika suami bersikap seperti ini? Tentu ibu tidak bisa membalas, nah buat apa kamu melayani di gereja? Bahwa sudah berdoa saja, kan tidak begitu ya. Nah ini acap kali terjadi. Sekali lagi begini, bukan berarti pelayanan di gereja harus ditinggalkan. Bukan berarti saudara dan saya lalu beramai-ramai meninggalkan pelayanan di gereja. Tapi yang kita inginkan kan begini, pelayanan di gereja itu berjalan dengan baik, pelayanan kepada keluarga. Ingat, sikap kita kepada keluarga itu juga merupakan bagian dari pelayanan. Saya coba ingatkan itu kepada Bapak Ibu semuanya, sikap kita. Ya, kalau kita mungkin di gereja kita melayani sebagai pemimpin pujian, sebagai pengkhotbah dan sebagainya, oh itu pelayanan. Nah, tapi sebetulnya mengasihi istri itu juga pelayanan. Istri tunduk dan menghormati suami itu juga pelayanan. Nah, itu harus menjadi kita canangkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan ibu yang dari Palembang ini? Nah, karena ini yang ikut kan ibunya, bapaknya tidak ikut. Nah, ibu kalau memang bapak seperti itu, mulailah ibu yang mencoba memahami keadaan suami. Nah, tentu memang bahwa sebetulnya nasihat suami juga betul berdoa. Ya, doakan suamimu supaya berubah. Nah, ingat, kadang-kadang karena kita jengkel kepada suami atau istri, kita ini juga jadi tidak bisa mendoakan pasangan kita. Karena apa? Kita jengkel. Justru yang menjadi sasaran doa syafaat kita itu adalah pasangan kita. Ya, jadi kalau ada suami atau istri yang belum sadar atau belum berfungsi dengan baik, kita doakan dan perbaikan dimulai daripada saya. Dari Palembang kita ke Malang. Ya, dari Ibu juga. Selamat malam Bapak dan Ibu. Bagaimana jika suami saya maniak bekerja? Yang tadi maniak pelayanan, sekarang maniak bekerja. Sehingga ketika di rumah pun yang ada di pikiran dan yang dilakukan suami adalah menyelesaikan pekerjaannya. Suami marah jika saya dan anak mengajak ngobrol dan mendekati suami yang sedang bekerja. Masukan apa dari Bapak dan Ibu untuk saya mengatasi akan hal ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin perlu waktu memang untuk memperbaiki ini semuanya supaya ada keseimbangan. Tidak terjadi dalam waktu semalam. Nah, saya dorong Ibu Setiawati, ya kebetulan namanya mirip istri saya, Ida Setiawati, dia bertanya masukan apa? Nah, kita harus belajar mengerti dan memahami akan pasangan kita masing-masing. Oke, kalau pasangan kita lebih getol dengan pelayanan dan lebih getol dengan pekerjaan, nah kita mulai untuk memberikan apresiasi. Untuk mulai memberikan apresiasi kepada suami atau istri kita dengan apa yang dia lakukan meskipun tidak seperti yang kita inginkan. Ya, karena proses keseimbangan ini akan berjalan terus-menerus dan proses pemulihan keluarga ini akan butuh waktu dan tentu kita semua harus memulainya dengan kebesaran hati. Jadi saya mendorong kepada Ibu Setiawati di Malang, mulailah coba pahami. Oke, suamimu suka bekerja. Kalau begitu pahami, ya, hargai, pahami, dan ketika mungkin bekerja ya alih-alih kita menuntut papa kok bekerja terus toh, bahwa ini anak istri diperhatikan. Nah, dia akan marah. Loh, ini bekerja kan untuk mencari uang untuk kamu juga. Nah, oke.
pendekatannya dirubah. Ya, papa bekerja, pengen minum apa? Ya, mau dibuatkan teh atau kopi. Nah, ketika pekerjaan yang dia lakukan dihargai, dia merasa dihargai, satu waktu dia akan kembali menghargai kita. Kemudian dari Singapura, ya dari Singapura, Shalom Pastor. Suami lebih senang memilih bekerja di luar kota. Nah, ini kelihatannya banyak keluhan kepada suami. Ya, tolong bapak-bapak besarkan hati, lembutkan hati. Ya, kelihatannya bapak-bapak yang harus banyak berubah. Ya, Shalom Pastor. Nah, ini 3 pertanyaan semua tentang suami. Suami lebih senang memilih bekerja di luar kota dan cenderung mengambil waktu pulang dalam kurun waktu yang lama. Alasannya adalah suami sedang meniti karir dan mempersiapkan untuk keluarga pindah ke tempatnya sekarang. Namun saya mendapati suami membagi kasih sayang dengan wanita yang lain yang setiap hari ketemu dan bekerja bersama suami. Apa yang perlu saya lakukan menurut Pastor Lukas? Nah, Ibu, karena kondisinya begini, ya ini kan praktis di luar kendali. Nah, begini, kalau seperti ini, ya saya menganjurkan bahwa doa itu selalu besar kuasanya. Ini kan suami bekerja di luar kota, udah doakan. Daripada kita bawaannya curiga terus-menerus dan marah terus-menerus, kalau suami pulang dihargai, suami pulang disambut, berikan apa yang dia inginkan, lalu doakan. Ya, ini suami di luar kota dalam waktu yang lama, istri di rumah sendirian. Tidak ada yang bisa kita lain lakukan. Ibu mulai berdoa. Doakan, doakan, doakan. Kalau ada yang kita bisa lakukan, kalau suami pulang, sambutlah dengan baik. Jangan suami pulang, lama tidak pulang. Nah, pergi lagi dia. Lama tidak pulang, aku tahu. Nah, ketika dia pulang, jangan dihajar, jangan dimarahi. Ketika dia pulang, sambutlah, hargai pekerjaannya, berikan yang terbaik, dan sebagainya. Kita harus memulai untuk menyeimbangkan. Sekali lagi, saya sering katakan bahwa memang pemulihan dimulai dari saya. Pemulihan dimulai dari saya. Yaitu kalau yang tahu salah satu pihak, yang satu suami atau istri. Nah, kalau kita tahu istri kita sudah berubah, kita harus mengimbangi. Kalau kita tahu suami kita sudah berubah, kita juga harus mengimbangi. Dari Singapura kita terbang ke Surabaya. Dari Selfie. Shalom. Karena kelalaian kami selama ini dan menganggap bisa dan tidak apa-apa, maka kami lalai mendidik anak-anak. Dan kami lalai mendidik anak-anak kami. Dan kami mengajarkan prinsip, maksudnya begini, lalai dalam mendidik dan lalai dalam mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kami sekarang memberontak, pemarah, suka berkelahi, dan troublemaker, baik di sekolah maupun di lingkungan di sini. Bisakah berikan masukan dari Bapak dengan kelalaian dan keterlambatan kami ini? Terima kasih. Yang pertama begini, tidak ada kata terlambat. Ya, saya ketika mulai menyadari dan mulai berubah itu anak-anak sudah SMA. Ya, mereka juga mengalami hari-hari yang sulit. Yang pertama, Ibu, tidak ada kata terlambat. Yang kedua, jangan anak dimarahi terus, ya, ubahlah. Ya, kita dulu yang berubah, orang tua, suami istri yang harus berubah dulu sikapnya terhadap terhadap anak kita yang berubah terlebih dahulu, lalu kita mulai doakan dan sikap kita harus mulai berubah. Kalau dulu tidak memperhatikan, sekarang kita perhatikan. Kalau dulu kita sering marah-marah, kita sering menuntut anak kita, rubahlah. Mulailah melayani anakmu, mulailah memahami akan anakmu. Kemudian dari Nerli di Depok, selamat malam. Bagaimana menyeimbangkan karakter dengan pasangan yang berbeda? Yang terjadi seringkali timpang, banyak nilai minusnya daripada positifnya. Nah, sebetulnya kalau karakter suami berbeda itu malah lebih mudah. Daripada sama begini nih, tabrakan terus. Ya, saya karakternya dominan, Bu Indah karakternya dominan. Wah, dulu tabrakan, saudara. Dan kalau tabrakan itu dua-duanya bonyok. Ya, dua-duanya bonyok. Nah, sebetulnya kalau berbeda itu bisa saling menutupi. Ya, tentu saya paham. Jadi memang begini, kita harus memahami akan karakter, gaya kepribadian
kebiasaan akan pasangan kita. Belajarlah memahami dan menghargai. Ya, jangan ditabrak. Ya, belajarlah menghargai perbedaan apa yang ada di dalam kehidupan pasangan kita, suami istri kita harus menghargai. Jangan ditabrak dan jangan dipangkas. Dia akan menabrak dan dia akan memangkas. Jadi hargailah karakter pasanganmu, suamimu, lalu mulailah menyesuaikan diri dengan karakter pasangan kita. Dari Depok kita ke Jambi, dari Rally. Shalom, selamat malam. Kenapa suami saya bisa sibuk melayani orang lain daripada kami yang ada di dalam rumah? Fokus suami selalu melayani jiwa-jiwa untuk diselamatkan, sedang rumah tangga sendiri tidak diselamatkan. Nah, ini ironis. Saya minta masukan dari Bapak dan Ibu malam hari, langkah apa yang sebaiknya saya lakukan dengan sikap suami yang seperti ini. Yang pertama, Ibu, jangan suami dimarahi. Fahamilah terlebih dahulu akan apa yang menjadi bebannya. Oke, dia sekarang ini lebih banyak melayani di gereja. Nah, fahami, hargai, kalau perlu bantu. Jangan dituntut. Ya, pulang kamu melayani jiwa-jiwa, aku tidak dilayani, anak-anak tidak layani, kamu melayani jiwa-jiwa, menyelamatkan, kami terlantarkan. Nah, jangan ditabrak dengan tudingan-tudingan semacam itu. Kalau suami atau istri kita belum melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita yang terlebih dahulu menghargai. Ya, kita menghargai apa yang menjadi kerinduan suami, kecenderungan dan pelayanannya, lalu dibantu. Sehingga suami akan merasa aman, oh ini istriku kok tidak lagi menuntut. Nah, saya berharap niscaya kalau kita membantu dan kita menghargai yang lainnya, kita percaya yang pasangan kita juga akan membantu dan menghargai kita. Akan mulai ada keseimbangan. Kemudian ini sama dari Batam, dari Bapak Febri. Bagaimana jika karena kepentingan pelayanan keluarga seringkali ditinggalkan? Nah, ini sama, mirip jawabannya ya. Kemudian dari Sumba, Bapak pernah sampaikan bahwa perubahan dimulai dari saya. Terima kasih Ibu Nova. Berarti Ibu Nova sering mengikuti bahwa perubahan dimulai dari saya. Bapak pernah sampaikan bahwa perubahan dimulai dari saya. Namun bagaimana jika suami juga tidak mengimbangi melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan? Ya, jujur Pak, lama-lama juga saya jengkel karena sepertinya hanya sepihak saja. Ibu Nova, saya bisa memahami yang namanya bertepuk sebelah tangan itu capek ya, karena dimulai dari saya. Saya mendorong ibu jangan menyerah, jangan menyerah. Ya, ketika kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan rela, dengan legowo untuk kita melayani suami kita mulai berubah untuk pasangan dan anak-anak kita, lakukan dengan ikhlas. Lakukan bukan untuk mendapatkan timbal balik. Yang kita harapkan buahnya kan, tapi begini, Pak, saya sudah melakukan, sudah ikhlas 2 minggu, saya sudah rela 2 minggu, ini kalau belum 2 minggu belum ada perubahan. Yang namanya ikhlas, yang namanya rela, yang namanya legowo, sebetulnya tidak ada batasnya. Sebetulnya tidak ada batasnya. Tapi kita percaya, kita menabur, pasti kita akan menuai. Percayalah Bu Nova, bersabarlah ya. Tuhan mendengar akan pelayanan dan doa Ibu. Jadi layanilah. Ya, perubahan dimulai dari saya. Sampai kapan, Pak? Ya, kalau kita lakukan dengan penuh kerelaan sebetulnya tidak harus ada batasnya. Dari Sumba kita ke Palu, dari Ibu Rabika. Selamat malam. Apa saran Bapak dan Ibu untuk saya jika dalam hal mencari uang dan bekerja, suami tidak terkalahkan, namun untuk urusan yang rohani tidak ada teladan dari suami yang bisa dicontoh untuk kami sekeluarga. Nah, hargailah terlebih dahulu. Ya, puji Tuhan, ini suami bisa bekerja meskipun dalam rohani kurang. Nah, kalau tidak bisa dua-duanya repot, rohani
kurang, ya rohani tidak bisa bekerja. Yang pertama Ibu lakukan, bersyukurlah. Hargai suamimu yang bisa bekerja dengan baik, tapi Pak rohaninya kok tidak bisa jadi contoh, doakan. Jangan ditegur. Untuk kita semuanya ya, suami, para laki-laki itu punya tingkat ego yang ajaib, sehingga suami itu kalau ditegur tidak senang. Tanya kepada Bu Indah ini. Suami itu ditegur tidak senang, ya, karena suami itu rata-rata punya ego di atas rata-rata, ya. Kesombongannya itu tidak terhingga. Kadang-kadang seperti itu. Jadi para ibu-ibu, jalan terbaik kalau suami bisanya kerja cari uang, tidak bisa berdoa. Nah, itu menyakitkan sekali. Bersyukurlah kalau suamimu bisa bekerja, meskipun rohaninya kurang. Nah, didoakan, jangan dihakimi. Didoakan, jangan direndahkan. Ya. Kemudian Singapura lagi, kita ke Singapura lagi. Bagaimana jika saya sudah memberi diri untuk melayani dan memberi waktu untuk keluarga, namun istri rewel, ya, istri rewel dan banyak sekali permintaannya ini dan itu, jika tidak dituruti marah-marah sehingga merusak suasana dan mood saya. Ya, beberapa suami menyenggol istrinya. Wah, kamu seperti yang ditanyakan tadi. Dan enggan saya melakukannya lagi, berulang kali. Ya, bagaimana saran Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan bahwa melayani, mengasihi, memberi waktu, kita harus lakukan dengan rela. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak, sampai kapan? Begitu saya mengasihi, lalu dalam prakteknya melayani, memberi perhatian, saya mengasihi, ya kasih dengan kasih Kristus, mengasihi dengan kasih Kristus, itu sebetulnya tidak terhingga. Nah, saya mendorong Bapak Samuel Ken, ya, layanilah istrimu, kasihilah istrimu, anak-anakmu dengan kasih Kristus yang Bapak sudah terima. Niscaya kita tidak harus menuntut balikannya. Ya, tapi kita dipenuhi, dikasihi untuk mengasihi. Kalau Bapak tanya, Pak, sampai kapan? Ya, sampai seterusnya. Apakah istri saya akan berubah? Saya percaya, satu waktu istrimu akan berubah. Bukan begitu, Bu Indah? Ya, buktinya kami akhirnya bisa mengimbangi, saling berubah. Ya, apakah ada pertanyaan dari chat di sini? Ada. Oke, dari chat yang mana? Oke, dari Zoom. Dari Zoom ya, saya akan dari sebelum ke Manila, saya dari chat. Dari Zoom. Izin bertanya, bagaimana jika istri cenderung memikirkan dirinya sendiri dan terkadang lebih senang jalan-jalan sendiri dibandingkan bersama anak dan suami, kadang-kadang anak juga sering ditinggalkan. Ya, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, jadi begini, kadang-kadang memang tidak selalu istri atau suami kita itu seperti yang kita inginkan. Banyak kebiasaan. Nah, yang pertama hargai. Yang kedua, kalau bisa ditemani, ditemani. Nah, tapi ini kan ini istri senangnya jalan-jalan sendiri, tidak suka ditemani. Oke, pahami. Ya, pahami apa yang menjadi kesenangan suami atau istri kita. Yang kedua, fasilitasi. Fasilitasi, kalau dia mau jalan-jalan, Sangoni, ini ada kartu kredit nganggur bisa dipakai. Nah, itu misalkan ya, itu ada tapi limitnya sudah habis. Limitnya sudah habis ya. Ya, kasih yang limitnya sudah habis. Jadi ini begini. Ya, saya tahu, saya paham bahwa ada banyak hal yang kadang-kadang ya seperti itu, tapi begini, kita harus mulai dengan memahami. Itulah kesukaan istri atau pasangan kita. Jangan terlalu banyak dituntut, pahami lalu juga difasilitasi. Dari Ibu Deborah, suami saya kalau saya minta keputusan selalu beliau bilang, ya kamu saja yang putusin aja, terserah. Karena selalu seperti itu, saya nggak pernah tanya keputusan suami dalam memutuskan segala sesuatu. Nah begini, kadang-kadang ada model suami yang begitu, terserah kamu. Nah ketika kita dikatakan begitu, lalu ibu sudah memutuskan, tanyalah Bapak, Pak, ini saya memutuskan begini, bagaimana? Bapak setuju atau tidak? Nah, kalau memang dia, oke setuju, terserah, ya sudah. Tapi paling tidak begini, apa yang kita butuhkan, putuskan, kita komunikasikan lagi kepada pasangan kita. Meskipun pasangan kita sudah menyerahkan itu kepada keputusan, paling tidak
keputusan yang kita ambil lalu kita komunikasikan balik ya. Sip. Bu Deborah. Kemudian dari Ibu Rina, malam Bu, Ibu Deborah dari Amerika. Malam Bapak dan Ibu, bagaimana caranya untuk menghadapi suami yang susah dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga? Nah, ini persoalan banyak terjadi. Ketika konflik itu dikomunikasikan, memang sejujurnya itu bukan hal yang mudah. Ketika konflik lalu dikomunikasikan, coba diselesaikan. Tunggulah waktu yang baik. Tunggulah waktu yang baik, tunggu yang tenang, baru berkomunikasi. Ketika berkomunikasi dalam suasana panas, ya berat. Ya, pernah saya sampaikan salah satu cara berkomunikasi adalah tunggu waktu yang tepat. Pak, saya emosi. Nah, emosi pada waktu yang tidak tepat itu akan menghancurkan lebih banyak lagi hal. Jadi saya menganjurkan kalau kita komplain ada sesuatu, kita menunggu waktu yang tepat. Dari Manila, dari Miva dari Manila. Selamat malam, terima kasih untuk sharing dari Bapak dan Ibu malam ini. Saya sangat diberkati sekali. Suami sukses dalam bisnis dengan semua manajemen yang dia lakukan. Namun tidak berhasil dalam memanajemen keluarga dan pernikahan. Suami hanya berpikir, yang penting kebutuhan keluarga sudah tercukupi dan tidak ada kekurangan. Semua keinginan anak dipenuhi, semua kebutuhan perhatian dan batin saya, namun kebutuhan perhatian dan batin saya sering diabaikan dan tidak dipenuhi. Nah, Ibu, yang pertama, bersyukurlah ya kepada suami yang berhasil dalam pekerjaan. Bersyukur kepada Tuhan untuk suami, meskipun ada kekurangannya. Dalam pekerjaan sukses, tapi dalam memperhatikan istri tidak sukses dan sebagainya. Nah, yang pertama, Ibu, syukurilah, bersyukur kepada Tuhan untuk suamimu yang sukses dalam bekerja. Lalu mulai pahami, ya, mulai dimengerti, mulai difahami, mulai dimengerti, lalu didoakan, jangan menjadi jengkel. Ya, ada banyak hal yang mungkin jawaban saya tidak memuaskan, tapi saya percaya ada satu jalan keluar, doakan. Kalau ada bagian yang kita bisa lakukan, lakukan. Ya, kalau ada bagian yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Pak, tapi suami saya kerja di luar kota, saya susah berinteraksi. Doakan. Tetap dalam segala hal kita mengandalkan akan Tuhan.